Ketemu lagi di Hot Room, Pak Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen. Bisa nggak ceritakan pengaduan apa aja yang datang ke YLK? Ya, pertama sebenarnya sebelum ini menjadi marak, menjadi wabah sekarang, kami sebagai lembaga konsumen sudah melakukan public warning yang sangat keras waktu itu, agar masyarakat dan pemerintah mewaspadai adanya fenomena pinjol. Pinjol sebenarnya tadi ada sisi positifnya untuk menambah inklusivitas finansial masyarakat dan juga untuk tadi memudahkan interaksi yang berbasis digital atau transaksi. Tapi kemudian pemerintah ini kan tidak siap dengan fenomena booming digital. Jadi di satu sisi pemerintah memang membuka keran digitalisasi begitu masif, khususnya digital ekonomi. Tapi tidak memitigasi apa yang akan terjadi. Akhirnya seperti sekarang. Mengapa ini sangat penting? Karena masyarakat sebenarnya juga kontribusinya adalah literasi digital masyarakat itu kurang baik di kita dalam hal apapun, termasuk dalam ketika bertransaksi dengan pinjol itu tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak membaca syarat dan ketentuan. Ya, karena masyarakat hanya klik. Tapi kan sudah rahasia umum, pasti bunga dan dendanya tinggi banget. Tergantung, kalau yang ilegal pasti, tapi yang legal itu hanya 100% dari utang pokok yang ditetapkan oleh OJK. Nah, itu yang tidak dibaca oleh masyarakat. Sebenarnya tadi ketika masyarakat membaca syarat dan ketentuan yang berlaku untuk membedakan yang legal dan tidak, yang legal itu yang terdaftar di OJK, ada registrasinya walaupun ada sebagian yang dipalsu. Tapi yang tidak terdaftar itulah yang ilegal. Nah, yang terdaftar konyolnya hanya sekitar 110-an pinjaman online. Yang minjam itu kan banyak masyarakat ekonomi kelas bawah yang gajinya UMR. Mana mungkin dia, Pak, dia cuma OB di kantor, mana tahu dia cara ngecek mana legal dan illegal. Ya itulah gimana problem sosiologis kita dari pengaduan yang masuk selama hampir 7 tahun terakhir itu memang didominasi masalah pinjaman online. Bisa Bapak uraikan nggak perbedaan dari pengaduan masyarakat, perbedaan bunga dan denda legal dan illegal? Di mana beda apa? Ya tentu saja berbeda, baik hitungan bunganya maupun dendanya. Karena di situ ada bunga, ada denda. Denda itu diberikan ketika konsumen terlambat di dalam pembayaran yang dijanjikan. Nah, itu semua kalau yang ilegal memang berlipat-lipat. Nah, kalau yang legal itu maksimum 100% dari utang pokok. Tapi kalau yang ilegal ya semau mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi berat, sangat berat. Dan apa yang buat masyarakat penyebab utama itu apa? Kenapa harus bunuh diri? Kalau mengapa harus bunuh diri? Teror. Diteror? Ya. Karena sebenarnya gini, ini juga faktor sosiologis tadi ya. Masyarakat ketika mengajukan utang kepada pinjol itu merasa gampang itu menggampangkan karena dianggap tidak ada agunan, tidak ada jaminan. Padahal yang masyarakat tidak sadari, agunannya adalah data pribadi. Agunannya adalah data pribadimu. Data pribadi itu bisa KTP, bisa foto, bisa nomor telepon teman, saudara dan lain sebagainya. Saya pernah menerima pengaduan seorang perempuan itu nangis-nangis karena fotonya yang berbaju seksi gitu akan diblas oleh pinjol ilegal itu. Kok bisa nyampe ke orang? Ya, karena kalau yang ilegal itu bisa menyadap 100% apa yang ada di telepon kita, smartphone kita. Dari mulai foto, video, telepon, apapun bisa disadap. Dan kalau yang legal itu tidak boleh secara teori, secara normatif. Tapi yang ilegal ini kan menyadap seluruh jeroan di dalam handphone kita. Teror yang saya terima pengaduan itu memang membuat mereka stres berat. Bahkan terornya bukan gini, Bang. Jadi misalnya dipermalukan. Menterornya kan dipermalukan di komunitas-komunitasnya. Jadi dipermalukan di komunitasnya. Jadi ada pengaduan seorang ibu yang kemudian akhirnya bunuh diri karena dipermalukan di kelompok pengajiannya. Bahwa si ibu ini punya utang, tolong bilangin, balikin itu. Nah, itu kan malu sekali. Nah, karena di downgrade begitu, akhirnya dia melakukan bunuh diri karena moralitasnya dijatuhkan di depan komunitasnya. Itulah yang sebenarnya data pribadi yang dijadikan agunan, kemudian caranya dengan melakukan demoralisasi di depan saudaranya, temannya. Jadi menurut Lembaga Konsumen siapa sekarang ini yang
harus segera bertindak? OJK, DPR, atau siapa? Kalau secara general itu negara harus bertanggung jawab. Negara itu ya semua komponen yang terlibat di dalam ini. Sebenarnya pemerintah juga sudah membentuk Satgas investasi itu. Tetapi nampaknya tidak berjalan. Satgas tidak berjalan? Ya. Ya itu yang saya juga usulkan, dan itu juga ahli-ahli IT juga menyepakati bahwa harusnya Kominfo waktu itu kerjasama dengan Google untuk men-take down aplikasi-aplikasi pinjol ilegal di Google Play. Karena itu hulunya. Ya, kalau itu bisa dilakukan, selesai. Pak Yamin Ginting, Profesor Hukum Pidana. Coba kasih, kenapa banyak pinjol ilegal tidak diproses pidana? Ya, tentu yang bertanggung jawab, pertama medianya dulu, Bang. Ya. Medianya kan yang dulu konvensional ya, orang mainnya di tempat tertentu bertemu. Sekarang medianya sudah beralih, ruang publik itu sudah berganti dengan media elektronik. Ya. Tentu yang bertanggung jawab di negara kita ini terkait dengan media elektronik adalah Komdigi. Nah, dia yang paling bertanggung jawab. Nah, dari sisi finansial, karena ini lembaga keuangan non-bank, kita kembalikan ke OJK. Kalau OJK kan secara administratif, terkait dengan perizinan saja. Tapi keberadaannya dia ada di sana, yang izinnya ada atau tidak ada, yang bisa melakukan itu ditarik dari ruang publik yang sifatnya elektronik tadi adalah Komdigi. Terkait dengan pidana, Bang. Pidana itu sebenarnya kalau dia ilegal, sifatnya kan harus semuanya itu yang ada unsur pidana. Salah satu contohnya terkait dengan penyebaran informasi data pribadi. Kita ada undang-undang PDP sekarang ya. Terkait PDP ini sudah ada sanksi pidana orang yang menyebarkan data pribadi tanpa hak. Kalau dia kalau dia pinjol yang nggak punya ilegal, yang ilegal, pasti data pribadi yang dia dapatkan itu ilegal. Pasti yang disebarkan itu ilegal. Nah, nggak punya hak, namanya orang ilegal. Pasti penyebaran juga ilegal. Nah, itu ada pidananya. Di PDP itu sanksinya 5 tahun. Jadi bisa langsung ditetapkan tersangka dan ditahan begitu. Bahkan korporasinya kalau dia bentuk korporasi termasuk subjek di situ di PDP itu. Nah, jadi bisa sebenarnya tinggal kemauan daripada aparat penegak hukum tadi yang sudah disampaikan tadi. Dalam kelemahan kita satu lagi selain Komdigi apa? Cyber patroli kita kurang kuat, Bang. Ya, jadi kan kita ada sekarang ya, cybercrime ini kan ada pusat cyber patrol ya, yang tiap hari dia patroli terkait dengan kejahatan-kejahatan cyber gitu. Nah, salah satu kejahatan cyber yang kita harus, tantangan kita ya ini, salah satu pinjol ini gitu. Jadi pemerintah, walaupun tadi Abang bilang, loh kalau nggak ada laporan, karena ini bukan delik aduan, Bang. Ini termasuk delik biasa juga, yang artinya laporan model A juga masih bisa berlaku, Bang, di sini. Jadi kalau ada cyber patroli keliling ternyata dilihat ada pinjol, ditanyanya ke Kementerian OJK bilang ilegal, dia bisa. Cuma kan di sini gitu. Pelaku bisnisnya itu adalah orang-orang berduit gitu loh. Ya, jadi... Oh, itu nggak jadi alasan dong, Bang. Maksud saya dari oknum aparat polisi gimana ini? Ya, artinya dia nggak boleh berkorporasi gitu. Artinya dia nggak boleh bekerja sama. Justru walaupun dia berduit, tapi karena kan Abang bilang tadi kan ada yang bunuh diri, rakyat kecil. Itu kan banyak jumlahnya begitu. Jadi saya kira untuk menegakkan suatu keadilan jangan kompromi dengan seperti ini, Bang. Jadi tim task force ya. Saya nggak tahu apakah sudah terbentuk tim task force, harusnya sudah ada tim task force. Yang paling serius itu kan karena ancaman debt collector. Ya. Itu kena pasal berapa itu? Lah, kalau ancaman debt collector itu kan ada 368. 368 itu tentang pemerasan atau perbuat tidak menyenangkan di 335. Nah, itu bisa diterapkan kepada mereka. Kalau dia debt collectornya ngemplang atau mukul, ya itu kena penganiayaan lagi. Gitu. Cuma disitulah masalahnya, Pak. Ini orang susah, ya. Yang gaji juga UMR sudah teliti pinjol, ya, lihat kantor kepolisian dia ketakutan, walaupun dia sebagai korban. Gimana itu? Harusnya nggak seperti itu. Jadi setiap ada pemerasan debt collector yang tidak resmi ya. Sekarang kan debt collector kan ada juga yang memang
resmi ya, memang tugasnya seperti itu. Ada juga yang nggak resmi. Kalau nggak resmi dia melakukan tindakan pemukulan, pemerasan, bahkan. Jadi ini nggak boleh. Prof mengusulkan agar masyarakat berani membuat laporan polisi begitu. Harusnya berani terhadap tindak pidana kekerasan. Kita kemarin contohnya satu aja Bang, terkait dengan undang-undang fidusia. Kan dibilang nggak boleh langsung melakukan sita kalau belum ada putusan penetapan pengadilan. Banyak kan sekarang orang yang melakukan sita tanpa putusan pengadilan. Akhirnya dilaporkan dan kena. Ada beberapa putusan yang menyatakan pidana. Ada tersangkanya juga. Jadi bisa. Jadi sebenarnya sekarang edukasi terhadap masyarakat. Kalau ada debt collector contohnya yang melakukan tindakan kekerasan, tindakan perbuatan, atau mengambil barang tanpa hak, tanpa izin penetapan pengadilan, bisa. Jadi masyarakat harus belajar untuk berani mengambil tindakan hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.